Salam sehat adik-adik. Semoga kita tetap semangat untuk belajar hal-hal baru di dalam matematika. Oke? Baik, kali ini kita akan belajar tentang limit tak hingga. Ya, yang pertama untuk limit tak hingga ini bentuk tak hingga per tak hingga. Baik, kita langsung saja belajar hal praktisnya. Jika ada sebuah limit dengan bentuk katakanlah X menuju tak hingga, yang atasnya A pangkat X pangkat M plus B pangkat X pangkatnya berkurang 1 dan seterusnya. Mungkin saja nanti pangkatnya itu sampai menjadi konstanta. Oke. Lalu yang bawah juga sama, PX pangkat N plus QX pangkatnya juga berkurang 1, N-1 dan seterusnya. Oke. Nah, jika kita punya bentuk seperti ini, maka kemungkinan jawabannya hanya ada 3. Yang pertama, semuanya nanti lihat dari pangkat tertingginya. Yang pertama, jika M ataupun pangkat tertinggi yang di atas lebih besar dari yang pangkat tertinggi yang di bawah, yakni N, maka jawabannya ini adalah tak hingga. Apabila M-nya sama dengan N, maka jawabannya A per P. Apabila pangkat tertinggi yang di atas dengan yang di bawah, bandingnya adalah yang atas lebih kecil dibanding yang bawah, maka jawabannya adalah 0. Oke? Nah, hanya ada 3 kemungkinan ini saja jawaban untuk limit tak hingga, bentuk tak hingga per tak hingga. Baik, langsung saja ke contoh. Kita lihat contohnya supaya lebih bisa difahami. Yang pertama, jika nanti ada soal katakanlah limit X menuju tak hingga, di sini 2X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 2X plus min 5 per katakanlah di bawah 3 plus 2X kuadrat min X pangkat 3. Ini hasilnya berapa? Ya, sesuai dengan teori, cukup kita perhatikan pangkat tertingginya. Yang di atas pangkat tertingginya apa? Pangkat 3, karena setelah itu pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kan begitu ya? Maka tinggal kita ambil aja pangkat tertingginya, atau saya ambil 2X pangkat 3-nya supaya nggak bingung ya. Yang di bawah pangkat tertingginya berapa? Ini 0, 2, 1, 3. Nah, berarti kita ambil yang pangkat 3-nya. Min X pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2 per min 1. Hasilnya min 2. Betul ya? Karena X pangkat 3-nya kan bisa kita coret. Baik, itu contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Limit X menuju tak hingga. Katakanlah soalnya saya modifikasi sedikit. Yang atas katakanlah 8X pangkat 3 plus X kuadrat min 2X plus 1 per bawah. Bawah katakanlah X plus 1 pangkat 2 dikali dengan 2X min 3. Hasilnya berapa? Baik. Nah, sebenarnya nggak usah bingung, langsung kita lihat aja pangkat tertingginya. Yang di atas pangkat tertingginya adalah 8X pangkat 3, berarti 8X pangkat 3 ya. Yang di bawah, perhatikan jangan terkecoh, ini kan perkalian. Jangan kita berpikir bahwa pangkat yang di bawah sudah lebih kecil dari pangkat yang di atas. Tunggu dulu. Kenapa? Karena ini kan X kuadrat. Nah, X kuadrat dikalikan dengan ini 2X. Berarti dikali dengan 2X. Itu yang pangkat tertingginya. Nah, ini kan nanti masih ada lagi penjabarannya ini. X kuadrat plus 2X plus 1. Yang nggak ada masalah. Nggak usah kita perhatikan. Karena tetap nanti yang dilihat hanya pangkat tertingginya. Berarti pangkat tertingginya X kuadrat. 2X dan plus 1-nya nggak perlu. Nah, ini juga sama. Min 3-nya abaikan saja. Oke? Nah, kalau kita perhatikan, ini kan artinya 8X pangkat 3 per X kuadrat kali 2X kan berarti 2X pangkat 3. Nah, ternyata pangkatnya sama. Nah, X pangkat 3-nya bisa kita coret. 8 per 2 hasilnya adalah 4. Jadi nilai limitnya adalah
4. Oke, baik. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Kalau limit X menuju tak hingga, katakanlah soalnya 2X plus 1 pangkat 2 dikali X min 1 pangkat 3 per bawahnya X plus 2 pangkat 5 dikali X min 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? Ya, tinggal kita lihat pangkat tertinggi tadi ya. 2X di pangkat 2. Berarti kan 2X dikuadratkan. Yang ini pangkat tertingginya X pangkat 3. Bawah X pangkat 5. Ini X pangkat 2. Nah, berarti ini 2X dikuadratin adalah 4X kuadrat dikali X pangkat 3 per ini adalah X pangkat 5 dikali X pangkat 2. Kalau perkalian berarti pangkat dijumlah, betul ya? Nah, atau nggak apa-apa saya buat gini deh, X pangkat 5 X pangkat 2. Nah, karena langsung kita coret-coret ya, pangkat 2 nya dicoret. Nah, dari sini kelihatan tinggal X pangkat 3 dengan X pangkat 5. Tentunya X pangkat 5 lebih besar ya daripada pangkat 3. Otomatis kasusnya adalah yang pertama. Yang ketiga ya, karena yang di bawah yang lebih besar. Maka hasilnya adalah sama dengan 0. Maka jawabannya ini adalah 0 ya. Baik. Saya rasa cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya, bagian yang kedua. Bagian kedua ini ada bentuk tak hingga min tak hingga. Nah, untuk bentuk tak hingga min tak hingga ini ada dua bagian. Yang pertama, kalau limit X menuju tak hingga dari katakanlah akar AX min B atau plus B min akar PX plus Q. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, tinggal kita lihat hubungan antara pangkat tertinggi di kiri dengan di kanan. Karena pangkatnya sama-sama pangkat 1 ya, berarti kita lihatlah koefisiennya. Jika A lebih besar daripada P, maka jawabannya ini nanti adalah plus tak hingga. Kalau A sama dengan P, maka jawabannya 0. Kalau A kurang dari P, berarti jawabannya nanti min tak hingga. Oke, jadi hanya ada 3 kombinasi jawaban. Oke, nah baik, sekarang kita lihat contohnya. Contoh, kalau misalkan ada soal, misalkan yang pertama limit X menuju tak hingga, katakanlah akar dari 3X plus 5 min akar dari X plus 1. Baik, berarti kita perhatikan di sini 3, di sini 1. Otomatis ya, otomatis 3 lebih besar daripada 1, artinya A lebih besar dari P. Maka ini jawabannya sudah pasti positif tak hingga. Oke, nah demikian juga kalau misalkan limit X menuju tak hingga, di sini katakanlah 4X min 3 min akar dari 4X plus 2. Ini hasilnya berapa? Tinggal kita perhatikan. Di sini anggaplah ini A, ini P. A dan P-nya ternyata sama. Karena sama, jawabannya sudah pasti 0. Baik, sekarang kita lihat bentuk yang kedua. Ini tadi pangkat 1 ya. Sekarang kalau limit X menuju tak hingga, di sini akar dari katakanlah AX kuadrat plus BX plus C min akar dari PX kuadrat plus QX plus R. Jadi sekarang dia pangkat 2. Nah,
Sama seperti kasus pertama, tinggal kita lihat perbandingan pangkat tertingginya. Dalam hal ini kita lihat koefisiennya aja, karena pangkat tertingginya sama ya. Jika A-nya lebih besar daripada P, maka jawabannya sama, plus tak hingga. Jika A sama dengan P, maka jawabannya adalah B min Q per 2 akar A. Atau biasanya kita singkat, untuk memudahkan menghafal, ber-BQ dibagi dengan 2 ayam. Itu rumusannya ya. Lalu jika A kurang daripada P, maka jawabannya sudah pasti min tak hingga. Jadi bedanya apa? Di tengah ini aja. Jika A sama P, kalau yang pangkat 1 0, kalau yang pangkat 2 B min Q per 2 akar A. Nah, sering sekali nanti kita justru ketemu soal yang pakai prinsip yang di tengah ini, yakni memakai rumus B min Q per 2 akar A. Baik, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, kalau misalkan limit X menuju tak hingga, di sini katakanlah akar 4X kuadrat min 3X plus 1 min akar dari 4X kuadrat plus 2X min 5. Nah, ini nilai limitnya berapa? Baik, sederhana, tinggal kita lihat perbandingan koefisien X kuadratnya. Karena sama, berarti otomatis yang di tengah ini jawabannya tentu B min Q per 2 akar A. Berarti ini anggap sebagai A, min 3-nya B, 1-nya C, 4-nya adalah P, 2-nya adalah Q, min 5-nya adalah R. Sehingga karena rumusnya adalah B min Q per 2 akar A, maka hasilnya adalah B min 3, min Q-nya adalah 2 per 2 akar A-nya 4. Berarti min 3 min 2, min 5 per 2 kali 2. Artinya sama aja dengan min 5 per 4. Nah, inilah nilai limitnya. Oke. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Bagaimana kalau misalkan limit X menuju tak hingga? Ini kan bisa dimodifikasi. Misalkan akar dari 9X pangkat 2 plus 16X min 1 dikurang 3X plus 1. Nah, ini nilai limitnya bagaimana? Kalau kita perhatikan, yang kedua ini kan yang satu ada akar, yang satunya enggak. Berarti gimana dong? Sementara di bentuk umumnya harus ada akar kedua-duanya. Ya, jangan bingung ya, kalau bentuk seperti ini tinggal kita modifikasi juga. Jadi misalkan ini tadi adalah 9X kuadrat plus 16X min 1, maka ini kita buat dalam bentuk akar. Ini tadi kan 3X plus 1, kita kelompokin dulu, berarti 3X min 1, saya kelompokin. Kenapa jadi min? Ya, perhatikan, jebakannya biasanya di bagian ini. Karena kita buat dalam kurung, yang tadinya plus berubah jadi min. Karena kalau minnya kita kalikan ke dalam, kan min 3X, sama seperti yang atas. Min ketemu min jadi plus. Jadi min 3X plus 1. Nah, ini kan kita kurung, makanya karena kita kurung, plusnya menjadi min. Baik. Nah, lalu ini kita tambahkan akar. Nah, ini kita kuadratkan. Karena kuadrat dengan akar kan sesungguhnya bisa dicoret. Nah, jadi kalau kita buat akar lalu dikuadratin, sebenarnya bentuknya sama aja seperti bentuk yang awal. Oke? Berarti hasilnya ini adalah akar dari 9X kuadrat plus 16X min 1 min. Ini jadinya akar dari 3X kalau dikuadratin 9X kuadrat. 2 kali 3X, 6X dikali min 1 berarti min 6X. Min 1 kalau dikuadratin plus 1. Nah, jadi inilah hasil akhirnya dari pengkuadratan dan akar yang sebelah kanan. Oke, berarti kalau kita perhatikan, ini bentuknya sama juga ya. 9X kuadrat, 9X kuadrat. Berarti A dan P-nya sama. Berarti jawabannya tentunya adalah bagian yang kedua ini. B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? 16 ya. Min, Q-nya berapa? Min 6.
Nah, per 2 akar A. A-nya berapa? 9. Oke, berarti kita selesaikan 16 ditambah 6. Tentunya adalah 22. Per 2 kali akar 9, 3 ya. 2 kali 3. Nah, hasilnya adalah 22 dengan 2 bisa dicoret, sisa 11. Maka hasilnya tentunya adalah 11 per 3. Baik. Inilah nilai limitnya. Baik adik-adik, itu materi limit tak hingga. Jadi sederhana saja. Kalau tadi bentuk pecahan, lihat pangkat tertingginya, tinggal coret-coret nanti, sehingga hasilnya adalah jika sama berarti ambilan koefisiennya, perbandingannya. Jika berbeda, kemungkinannya bisa tak hingga dan 0. Begitu juga bentuk tak hingga min tak hingga, tinggal lihat nanti pangkat tertingginya. Baik, untuk sementara ini sekian dari saya. Semoga hal ini membantu kita untuk belajar. Tetap semangat. Cayo.